Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Duri dari kelas A27. Saya domisili di Blitar dan berikut adalah video dari tugas atau jawaban soal dari usul fikih. Usul fikih adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai kaidah dan pembahasan terhadap dalil-dalil syarak, baik Al-Quran maupun Sunnah, yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dibebani hukum mukallaf, baik menyangkut masalah ibadah maupun muamalah dan sebagainya. Sementara objek kajiannya adalah dalil-dalil syariat yang dapat dijadikan sebagai landasan atas suatu hukum perbuatan. Nah, ada 7 periode perkembangan usul fikih, yaitu yang pertama adalah pada masa periode risalah atau kepemimpinan Rasulullah SAW, di mana pada masa ini segala sesuatu itu hanya bergantung pada Al-Quran dan hadis, baik itu masalah akidah, ibadah, muamalah, dan adab. Nah, di periode kedua, pada masa 4 khalifah utama sampai pertengahan abad pertama, itu baru sahabat berani berijtihad dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul. Nah, kemudian di periode ketiga itu terjadi pada pertengahan abad pertama Hijriah sampai pertengahan abad kedua. Sedangkan periode keempat itu mulai berkembang fikih dengan adanya para imam-imam madhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di periode kelima itu terjadi pada pertengahan abad keempat sampai pertengahan ketujuh, di mana gerakan ijtihad mulai melemah karena para ahli fikih itu sudah lebih fokus pada pengkajian pendapat-pendapat yang ada pada madhab. Sementara itu, di periode ke-6 berlangsung dari pertengahan abad ke-7 hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada tanggal 26 Sya'ban 1293. Sehingga sejumlah hal penting muncul pada periode ini seperti berkembangnya pembukaan fatwa hukum resmi sesuai dengan bab tertentu. Hukum menurut ulama usul fikih adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan. Sedangkan hukum menurut ulama fikih atau fuqaha adalah efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram, dan mubah. Adapun contohnya adalah perintah Allah untuk berpuasa kepada orang-orang yang beriman, dan efeknya adalah mereka diwajibkan. Apabila tidak melakukan, berarti sama dengan mendapatkan dosa. Selanjutnya, hukum taklifi adalah hukum yang berisikan tuntutan, larangan, atau pembolehan mengenai perbuatan manusia yang diatur dalam kitab Allah. Sedangkan wadhi adalah hukum yang mengatur tentang syarat, sebab, ataupun pencegah dari keterlaksanaan sebuah hukum taklifi. Nah, yang terakhir adalah kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, di mana Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Kiranya cukup dari saya. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.